Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini ID Sejarah akan membahas mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme yang dirasakan bangsa Indonesia ketika penjajahan bangsa Barat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah pembahasan bidang politik dan pemerintahan. Saya review dulu bagaimana penjajahan pihak Belanda. Belanda memasuki wilayah Indonesia ketika dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Keduanya memiliki tanggapan yang berbeda ketika masuk ke wilayah Indonesia, utamanya adalah ke wilayah Banten. Cornelis de Houtman diusir oleh pihak Banten, sedangkan Jacob van Eyck diterima dengan baik. Kemudian selama Belanda melakukan praktek monopoli perdagangan, kemudian memperluas wilayah, kemudian bekerja sama dengan pemerintahan, Belanda mulai menerapkan yang namanya politik adu domba atau politik divide et impera ini. Nah, kemudian divide et impera inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana Belanda mengelola pemerintahan kerajaan lokal, bagaimana cara Belanda menyusupkan kekuatannya ke dalam kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian memunculkan dampak yang pertama, yaitu munculnya prefektur dan Regentschaft. Pada masa pemerintahannya Daendels, wilayah Indonesia dikuasai oleh pihak Republik Batav, atau katakanlah saja adalah penjajahannya Perancis. Kemudian Daendels menerapkan sebuah pola pemerintahan yang dianggap mirip dengan apa yang ada di wilayah Eropa, yaitu dengan menentukan yang namanya prefektur dan Regentschaft. Pada masa kerajaan, pemerintahan prefektur dan Regentschaft ini kurang lebih ya seperti kadipaten, kerajaan kesultanan, kemudian di bawahnya ada kadipaten-kadipaten, dan kemudian bawahnya ada desa-desa. Namun dengan adanya aturan prefektur dan Regentschaft yang dibuat oleh pihak Republik Batav atau utamanya pemerintahannya Daendels, ini membuat struktur pemerintahannya itu lebih terlihat daripada masa kerajaan-kerajaan lokal yang berdiri. Kemudian yang kedua adalah penghapusan feodalisme masyarakat Jawa. Apa itu feodalisme? Feodalisme itu adalah paham kepemilikan tanah atau harta yang banyak, seperti itulah. Kemudian feodalisme di sini adalah kerajaan, atau kerajaan itu yang memiliki tanah-tanah luas. Nah, kemudian pihak penjajah Eropa itu menginginkan agar feodalisme di masyarakat Jawa yang sangat kental, jadi katakanlah seperti Mataram, wilayahnya itu sangat luas sekali, itu mau dihapuskan. Kemudian yang ketiga, menjadikan bupati di bawah kolonial. Nah, setelah Belanda mampu menancapkan kekuatannya di kerajaan-kerajaan lokal, barulah Belanda kemudian memberikan pengaruh-pengaruh. Salah satu diantaranya adalah bupati atau adipati lah pada masanya. Bupati atau adipati kemudian dipekerjakan oleh pemerintah kolonial, digaji oleh pemerintah kolonial. Sebelum adanya penggajian dari kolonial, mereka bagaimana cara mereka makan? Mereka ya dapat dari upeti wilayah-wilayah yang ada di bawahnya. Kemudian yang keempat, mengubah sistem primordial ke sistem rasional. Jadi pihak penjajahan bangsa Barat menginginkan agar hal-hal yang kaitannya dengan kebudayaan, adat, norma, atau yang dinamakan primordial ini kemudian beralih ke sistem rasional yang menjadi dasar pola pemikiran orang-orang Eropa. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Belanda, Inggris, kemudian Republik Batav itu banyak sekali memberikan dampak ekonomi bagi kita. Nah, dampak yang pertama adalah pemberlakuan pajak. Kalau diingat di masa pemerintahannya VOC,
di masa pemerintahannya Dendles, di masa pemerintahannya Inggris, itu masing-masing memiliki kebijakan pajak. Nah, sebagai contoh yang pertama pada masa VOC itu memunculkan kebijakan Verpflichte Leverenti dan Kontingenten. Keduanya adalah kebijakan pajak yang diberlakukan ke rakyat Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke masa pemerintahannya Daendels. Di masa pemerintahannya Daendels itu memunculkan pajak, yaitu yang dinamakan Briangerstelsel atau pajak untuk penyerahan yang namanya teh, kemudian kopi, terutama komoditas yang ada di wilayah Priangan. Selanjutnya pada masa Inggris, penjajahan Inggris itu memunculkan kebijakan ekonomi yang bernama land rent atau sistem sewa tanah. Jadi dengan adanya pemberlakuan pajak ini sangat menentang kerajaan-kerajaan lokal, terutama kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan besar itu menarik upeti, sedangkan kolonial itu menarik pajak dari tanah-tanah yang dimiliki oleh pihak Belanda. Kemudian yang kedua, pembangunan jalan raya Daendels sebagai penyangga ekonomi. Dengan dibangunnya jalan raya Daendels atau jalan raya Pantura lah, maka antar wilayah itu kemudian terkoneksi. Katakanlah saya membahas mengenai Kesultanan Cirebon yang kemudian terkoneksi dengan Semarang, atau pada saat itu Semarang dikuasai oleh pihak VOC ya. Nah, kemudian dengan adanya Pantura ini, antara Kesultanan Cirebon dan Semarang itu menjadi lebih mudah untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi karena tidak harus menggunakan jalur laut. Dengan adanya jalur darat ini mempercepat akses perekonomian pada masa itu. Kemudian yang ketiga, tanah yang awalnya milik kerajaan menjadi milik kolonial. Jadi usaha Belanda atau usaha bangsa Barat untuk memperkecil pengaruh kerajaan lokal adalah salah satunya dengan masuk ke dalam kebijakan ekonominya sebuah kerajaan. Salah satunya adalah mengubah kepemilikan tanah dari kerajaan ke milik kolonial. Kemudian yang keempat ada sistem sewa tanah atau land rent. Ini dikeluarkan oleh Thomas Stamford Raffles yang kemudian terkenal dan seolah-olah menghapus sistem kerja, sistem pajak dari pihak Belanda. Namun sistem sewa tanah ini kemudian tidak memberikan untung yang besar, sehingga pada masa pemerintahan Hindia Belanda selanjutnya itu tidak lagi digunakan atau digunakan tapi sangat kecil dan kembali lagi ke sistem yang seperti Verpflichte Leverenti dan Kontingenten. Kemudian yang kelima, sistem perdagangan bebas antar desa. Dengan dibangunnya jalan-jalan oleh pihak Belanda, maka antar desa itu terkoneksi sehingga memunculkan perdagangan bebas. Nah, jangan bayangkan perdagangan bebas itu yang seperti sekarang antar negara. Di zaman dulu perdagangan bebas itu ya antar desa. Misal satu desa yang ada di pegunungan itu memiliki komoditas sayur, komoditas beras, sedangkan di wilayah pesisir itu memiliki komoditas ikan atau hasil laut. Maka keduanya ketika melakukan proses jual beli, terjadilah pertukaran barang di antara kedua wilayah ini. Kemudian yang keenam adalah pendirian bank. Jadi dengan dijajahnya Indonesia itu diperkenalkan sistem perbankan. Selanjutnya yang ketujuh ada jalur kereta sebagai penyangga ekonomi. Jalur kereta di Jawa, saya bahas yang ada di Semarang saja ya, karena saya dari Semarang. Wilayah Semarang itu adalah wilayah pusat pertemuan dari rel-rel kereta api. Jadi dari arah timur, dari arah selatan, dari arah barat itu bertemunya di kota Semarang. Nah, kemudian dengan adanya jalur kereta api ini menghubungkan antara wilayah yang pelosok atau jauh di pedalaman, kemudian nyambung ke pusat kota. Nah, sehingga dari adanya integrasi ini,
memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi di antara pedalaman dan wilayah kota, pusat kota. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kemajuan komunikasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya tidak hanya seperti jalan raya, tidak hanya seperti kereta, komunikasi seperti faksimil, kemudian ada telegraf, maaf, bukan telegram. Kemudian ada radio, itu memungkinkan orang-orang di masanya itu bisa mendengarkan berita, bisa berkomunikasi, sehingga efeknya adalah di zaman itu bisa menggerakkan perekonomian, karena yang namanya surat kabar, yang namanya info itu bisa didapatkan dengan cepat. Selanjutnya pada bidang hukum di Indonesia itu menggunakan sistem hukumnya Belanda. Nah, jadi sehingga memunculkan seperti peradilan agama, peradilan tata usaha, peradilan militer, peradilan sipil, itu adalah mengacu ke Belanda. Nah, sistem peradilan ini di antara orang kulit putih, orang Eropa, orang kulit warna atau orang Asia, dan pribumi itu memiliki pengadilan sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak disatukan ke dalam satu pengadilan, itu tidak. Nah, sistem hukum ini berlaku sampai sekarang. Kemudian ada beberapa perubahan dari masa dulu sama masa sekarang. Kemudian yang selanjutnya ada bidang sosial. Bidang sosial ini kaitannya adalah dengan pengelompokan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah pembagian status sosial masyarakat. Ini kalau diingat-ingat di pelajaran sosiologi itu memunculkan istilah yang namanya stratifikasi sosial. Di sejarah kelas 10 juga memunculkan yang namanya strata atau kasta pada pembahasan Hindu-Buddha. Nah, jadi di masa penjajahan Belanda, terutama di tahun 1927, masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu adalah golongan yang pertama adalah orang Eropa. Orang Eropa di sini ya Belanda, Inggris, Portugis, Batav. Nah, itu adalah orang-orang Eropa. Nah, kemudian yang kedua ada golongan timur asing. Timur asing ini siapa? Timur asing ini adalah orang-orang dari Asia yang berdagang sampai ke wilayah Indonesia. Nah, siapa saja? Contoh, orang Cina, kemudian orang India, kemudian ada orang Arab. Nah, kemudian golongan yang terakhir adalah golongan pribumi atau orang-orang lokal dari Indonesia. Nah, kemudian yang namanya stratifikasi sosial itu seperti piramida. Jadi yang paling pucuk itu yang paling sedikit, yang tengah itu lumayan banyak, dan yang paling banyak itu adalah yang bagian bawah. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling banyak di masanya adalah golongan Eropa dulu, baru timur asing, dan yang terakhir adalah yang paling banyak adalah pribumi. Selanjutnya, pelapisan sosial pribumi pun itu juga dibagi menjadi strata, 3 strata. Nah, yang pertama adalah lapisan bawah. Lapisan bawah ini diisi oleh rakyat jelata. Kemudian lapisan tengah diisi oleh pedagang kecil dan menengah, petani, dan pegawai. Kemudian yang terakhir ada lapisan atas, ini adalah keturunan bangsawan atau kerabat raja. Kemudian dalam bidang budaya, penjajahan bangsa barat itu memberikan pengaruh banyak terhadap perkembangan budaya Indonesia. Budaya kita yang awalnya adalah budaya kerajaan, kalau di Jawa ya kerajaan Islam, terutama Hindu ada beberapa. Kemudian kalau di Bali ya full Hindu Buddha. Nah, penjajahan bangsa Eropa itu memberikan banyak sekali baik akulturasi atau menjadi penemuan baru di masanya. Nah, hal itu ditunjukkan ketika
pembahasan, yaitu yang pertama pakaian. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam, terutama adalah pemerintahannya Mataram, eh, pakaian orang-orang Indonesia ya kira-kira menyesuaikan pada masa Mataraman, katakanlah karena Islam itu sudah masuk, eh, Islam menuntut agar ditutupnya baju-baju apa namanya tubuh umatnya, maka kemudian memunculkan pakaian yang tertutup bagi orang-orang Jawa. Selanjutnya, eh, setelah Belanda masuk dan menjajah, kemudian Belanda menggunakan identitas sendiri berbeda dengan orang pribumi. Identitas Belanda, mereka menggunakan baju yang sekarang kita pakai. Jadi lebih baju kita yang kita pakai itu adalah turunan dari stylenya orang Belanda yang kemudian diakulturasi oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian mulai mulai kapan bangsa Indonesia menggunakan baju-baju ala-ala Belanda? Itu diawali pada abad ke-20. Seorang tokoh yang bernama Mas Marco Kartodikromo itu menentang adanya pengelompokan berdasarkan busana atau berdasarkan pakaian. Kemudian hal ini juga dilanjutkan oleh para eh, pemuda cendekiawan atau terpelajar yang kemudian belajar ke Belanda, dan kemudian anak-anak ini juga berpakaian layaknya orang Belanda. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa. Nah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lokal itu memiliki keterbatasan terhadap penyebutan barang-barang tertentu. Saya sebutkan saja contoh sabun. Nah, sabun itu tidak bisa dibahasakan lokal. Kemudian karena apa hal tersebut seperti itu? Karena sabun itu baru muncul ketika masa penjajahan bangsa Barat. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, dalam bahasa Indonesia itu masuk beberapa unsur dari negara lain. Sebagai contoh, Belanda memberikan pengaruh terhadap bahasa Indonesia, kemudian masa Inggris, kemudian masa Spanyol, itu masing-masing juga memberikan akulturasi bahasa kepada pihak Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, pada bidang kesenian itu memunculkan alat-alat yang ala-ala barat lah. Nah, sebagai contoh, eh, musik yang dari Betawi atau katakanlah musik keroncong itu menggunakan alat-alat seperti gitar mini atau ukulele, kemudian ada gitar, kemudian bassnya ya bass betot itulah. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kesenian itu mendapatkan pengaruh dari pihak Belanda. Bukan hanya alat musik, bukan hanya tipe musiknya seperti keroncong, namun kesenian ini juga meluas sampai ke bagaimana cara melukis mereka, kemudian corak bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pada bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini memberikan kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia karena dengan adanya bidang pendidikan, pengaruh pada bidang pendidikan, orang-orang Indonesia itu bisa belajar ke pihak Belanda mengenai bagaimana pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pihak Belanda. Nah, kemudian kenapa pihak Belanda mau agar orang-orang Indonesia itu belajar dengan orang kulit putih? Hal ini dikarenakan pada tahun 1900 muncul golongan-golongan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda melakukan praktek yang tidak manusiawi. Maka kemudian memunculkan tokoh-tokoh yang menentang adanya kebijakan-kebijakan Belanda, terutama pada kultur stelsel. Nah, selanjutnya dari sini pemerintah Belanda mengeluarkan yang namanya politik etis atau politik balas budi.
Politik etis ini isinya adalah irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, di poin edukasi inilah Indonesia kemudian mendapatkan orang-orang Indonesia itu mendapatkan ilmu dari pihak Belanda, hal yang sama sekali tidak didapatkan di masa-masa penjajahan sebelumnya. Kemudian dari sini tujuan Belanda itu bukan hanya balas budi, melainkan dengan diberikannya pelatihan atau sekolah kepada orang-orang pribumi, maka diharapkan nanti ketika lulus orang-orang pribumi yang sudah cakap ini mengerjakan tugas-tugas orang Belanda, terutama adalah hal administrasi kolonial di wilayah-wilayah yang baru pemekaran. Nah, jadi Belanda menginginkan agar orang Indonesia itu pinter dalam kaitan menjadi bawahannya Belanda, dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan politik etis pada bidang pendidikan itu memunculkan golongan intelektual yang kemudian paham arti kolonialisme pihak Belanda, paham tentang penderitaan rakyat, sehingga golongan intelektual ini kemudian akan menjadi pergerakan nasional atau perlawanan terhadap pihak Belanda melalui organisasi-organisasi yang didirikan oleh para pemuda. Nah, itu adalah dampak dari bidang pendidikan, yaitu kita mendapatkan ilmu dari pihak Belanda dan kemudian memunculkan yang namanya politik etis. Nah, saya rasa pembahasannya sampai sini saja. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan di chat di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.